Ya, pertama kita harus menjelaskan ya bahwa sudah ada Impres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Nah, terkait dengan hal itu, ini momentum yang paling bagus ya, bahwa Impres ini harusnya sudah bisa dijalankan oleh pembantu-pembantu presiden ke bawah, menteri BUMN dan sebagainya. Kita dengan Impres ini momentum untuk kita membuat vaksin sendiri. Kenapa? Meringankan biaya dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini negara besar yang mampu menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa bergantung pada negara-negara lain, sehingga kita menjadi rantai makanan yang paling empuk bagi farmasi dunia. Nah, kita harus tuh vaksin buat sendiri. Menteri Luhut juga sudah, Menko Marves Luhut sudah menjelaskan bahwa kita saja paracetamol nggak punya pabriknya. Ini kan momentum yang paling baik kita bikin. Kita belum lagi kayak kemarin kita lihat, itu obat yang kebetulan brand ambasadornya adalah Pak Muldoko dan Menteri Erick Thohir, itu membuat ivermectin harganya melonjak dari harganya yang biasanya cuma 50 ribuan satu papan, bahkan di obat-obat bekas di Pondok Gede, di obat-obat second di Pondok Gede dan Pramuka itu 30 ribu, melonjak bisa jadi di atas 500 ribu. Begitu juga obat-obat yang lain, oksigen hilang dan sebagainya. Nah, ini momentum Indonesia harus bisa keluar daripada persoalan ini. Bagaimana? Gunakan Impres nomor 6 tahun 2016 itu. Fabrikasi obat-obatan sendiri, bikin vaksin sendiri, oksigen juga usahakan sendiri, alkes juga begitu. Itu yang kita butuhkan. Jangan main import apa-apa, main import berapa kuat kita. Singapura saja yang anggarannya besar nggak kuat, makanya mereka nyatakan bahwa ini jadi pandemi, jadi endemik. Bisa dibayangkan kan, Indonesia nggak akan kuat. Itu loh kira-kira. Selama belum ada petunjuk praktis dari pemerintah, otomatis sebenarnya isoman itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Pertama dari sisi obat-obatannya, kemudian dari kunjungan nakes yang melakukan PCR dan sebagainya, sampai pada hidupnya. Jangan dibebankan kepada warga. Bisa dibayangin nggak kalau satu RT yang warganya 40 kakak, kemudian yang terpapar itu 10 kakak. Lah bagaimana bisa gotongan kalau satu saja kakak? Oke lah, semua orang bisa patungan untuk membiayai warganya. Tapi kalau sudah sampai 10 kakak, rata-rata itu 40 orang, nggak kuat dananya. Kas RT maupun kas RW nggak akan kuat. Harus kembali kepada pemerintah. Ini mesti menjadi perhatian pemerintah. Gitu kira-kira. Ini dia. Jadi kalau kita bersuara kepada pemerintah, kita mengkritik pemerintah, tentu dalam rangka memperbaiki hal-hal seperti ini. Yang paling merasakan itu kan adalah masyarakat. Yang paling merasakan itu adalah bagaimana pengurus RT, pengurus RW di bawah. Dan pemerintah kasih instruksi seperti gitu tentang isoman, tapi tidak membiayai hidup mereka. Nah kan bagaimana rasanya? Nggak mungkin sanggup lah saya rasa. Harus pemerintah turun tangan ini ke bawah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan diam saja di Menara Gading. Ya, oke. Pertama saya perlu menjelaskan bahwa banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Benar nggak sih ini COVID ini? Nah, ini yang perlu dijelaskan juga. Jadi COVID ini sebenarnya ada jelas, dan saya sendiri merasakan pada tanggal 2 Januari 2021 sampai 18 Januari saya kena COVID juga. Dan saya memang tidak berobat ke rumah sakit, saya di rumah saja, isoman kalau istilah sekarang. Tapi memang COVID itu ada, dan sekarang sudah menyebar ya ke banyak orang yang terpapar. Bagaimana kita harus menghadapinya, itu kan pertanyaannya. Saya pikir memang
pemerintah akan capek kalau menghadapi varian per varian. Sekarang ini yang lagi populer varian Delta dari India. Juga menurut keterangan dari WHO, sudah banyak sekali varian yang masuk ke Indonesia. Ada 44 varian di seluruh dunia. Menurut keterangan WHO bahwa semua ada di Indonesia. Nah, kalau kita menghadapi varian per varian, maka ini akan sulit. Pemerintah harus merubah strategi bagaimana menghadapi ini. Caranya seperti apa? Kita harus ketahui lebih dalam lagi, yang meninggal COVID ini betul nggak karena semuanya karena COVID? Atau karena berapa persen karena komorbid? Berapa persen kekurangan oksigen? Dan berapa persen yang murni kena COVID? Nah, ini yang harus pemerintah gali. Nah, bagaimana menggalinya? Nah, itu pertanyaan lagi kan? Maka jawabannya, ini peran daripada Ikatan Dokter Indonesia dan juga peran daripada Departemen Kesehatan. Di Ikatan Dokter Indonesia itu banyak sekali dokter-dokter patologi anatomi yang mestinya mereka mau melakukan uji lab terhadap jenazah atau mayat daripada COVID-19 ini, ya dibedahlah untuk diketahui dengan pasti, secara ilmiah bisa diterangkan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak liar gitu. Masyarakat dapat penjelasan yang ilmiah dari pihak kedokteran dan pemerintah bahwa ini loh yang kena COVID ini sekian persen komorbid, sekian persen karena kekurangan oksigen, dan sekian persen karena COVID-19 itu sendiri. Karena ada 72.000 orang sudah meninggal pada hari ini, begitu kira-kira. Ya, vaksin ini bukan obat ya. Pemerintah berkali-kali menjelaskan bahwa vaksin ini fungsinya untuk mendeteksi COVID yang atau coronavirus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga kalau kita melaksanakan vaksin, maka ketika kita kena COVID, dan tentu ini nggak separah sebelum divaksin. Namun yang menjadi masalah besar adalah vaksin ini sekarang ini kelihatannya jadi berseri. Ada vaksin pertama, kedua, sekarang juga udah di desas-desus ada vaksin ketiga dan keempat. Sementara yang jadi masalah, kita akan jadi rantai makanan dari pabrik farmasi dunia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai target pasar mereka untuk melempar vaksin mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kemana vaksin Indonesia yang direncanakan? Kemana ada vaksin merah putih yang sudah diteliti oleh lembaga Eijkman? Ini sampai di mana? Kok nggak kedengaran lagi? Bagaimana uji klinisnya? Katanya bulan Juni ada uji klinis dan sebagainya, dan kita bisa menggunakan paling tidak akhir tahun atau awal tahun 2022. Nah, kemudian ada vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh RSPAD, digawangi oleh mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Vaksin ini unik karena menggunakan dendritic cell dari plasma darah untuk menghasilkan imun dalam tubuh. Ini kan juga terobosan bagus, dan Indonesia akan luar biasa kalau mengembangkan vaksin ini. Dan saya nggak tahu, katanya diperhambat oleh BPOM. Dan tapi uji klinis alhamdulillah jalan yang ketiga ya. Kita harapkanlah bahwa vaksin Indonesia asli ini akan hadir di tengah-tengah kebutuhan vaksin kita yang besar. Itu ada 270 juta penduduk, kita membutuhkan 540 juta vaksin. Berapa rupiah per dosis? Kalau uang itu untuk mengembangkan vaksin asli Indonesia, maka kita akan menghemat banyak sekali uang. Itu kira-kira. Tentu ya bahwa kita mengharapkan vaksin ini gratis bagi masyarakat, karena ini kan wabah ya, pandemi. Maka jalan satu-satunya itu untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus menggratiskan semua vaksin. Kita juga lihat ada vaksin berbayar dan sebagainya yang dikembangkan oleh kemarin disuarakan oleh pemerintah juga, Menteri Kesehatan. Oke lah, nggak masalah. Tapi rakyat Indonesia yang membutuhkan 270 juta dosis vaksin ini, atau 540 juta untuk 2 dosis, itu kita harus pastikan, pemerintah harus pastikan bahwa vaksin ini gratis.
Dan alangkah baiknya kalau vaksin yang nanti disuntikan kelak itu adalah vaksin asli Indonesia. Kita akan menghemat banyak anggaran negara untuk hal tersebut. Oke. Sebenarnya kita sudah punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Cuma itu tidak diterapkan. Dulu awalnya diterapkan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian berubah menjadi PPKM atau apa? PPKM itu apa singkatannya? Yang skala mikro. Kemudian sekarang PPKM darurat diberlakukan. Nah, permasalahannya kenapa pemerintah tidak menggunakan karantina kesehatan? Kalau menggunakan karantina kesehatan, maka biaya semua kehidupan masyarakat yang dikarantina harus ditanggung oleh pemerintah. Dan saya juga melihat bahwa ini akan luar biasa ini anggaran yang akan keluar. Pemerintah mungkin Indonesia nggak punya uang lah sebanyak itu. Nah, cuma kebijakan PSBB dan kebijakan PPKM ini ketika tidak diterapkan dengan maksimal, maka lihat hasilnya kan. Setiap ada hari raya nasional, setiap ada hari raya agama dan sebagainya, ini setelah itu melonjak ini paparan COVID ke masyarakat. Nah, jadi efektivitas dari PPKM ini bagaimana? Ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau saya sih malah menyarankan, udahlah, sekarang ini darurat sipil aja sekalian. Dimulai dari mana? Dimulai dari tertib sipil dulu deh. Karena udah cukup alasan untuk melaksanakan darurat sipil. Kita lihat di kerusuhan di jembatan Suramadu waktu orang-orang dari Madura menyeberang ke Surabaya. 2 hari yang lalu ini di Maluku, di Ambon itu terjadi demo besar-besaran menolak PPKM. Nah, ini pemerintah mau nggak mau harus tegas. Kalau tidak tegas, maka terus saja ini berkembang dan akan muncul lagi varian baru yang kita repot lagi dengan varian-varian baru. Jadi PPKM ini sebenarnya sudah betul, hanya saja masyarakat kita masih kurang bisa beradaptasi dengan PPKM atau manut kepada pemerintah. Nah, makanya pemerintah harus lebih tegas lagi. Bagaimana caranya? Berlakukan aja darurat sipil. Dimulai dari mana? Dari tertib sipil. Alasannya sudah ada kok. Apalagi sekarang ini ada upaya untuk mengkudeta pemerintah dengan memanfaatkan COVID-19 ini. Mau dilihat kegagalan pemerintah dan mau dikudeta. Ini kan sangat berbahaya. Dan itu bagi saya haram. Maka pemerintah harus tegas saja. Itu kira-kira. Ya, jelas ini istilah-istilah yang pemerintah keluarkan, saya juga nggak paham ya standar istilah ini seperti apa. Tapi yang jelas dalam prakteknya sama. Hanya penerapan di masyarakat ini banyak mendapat penolakan karena masyarakat kan terbelah. Yang mampu sih oke-oke aja, dia bisa membeli makanan dan sebagainya. Tapi yang tidak mampu untuk berusaha, ini dia mau hidup bagaimana? Dia mati berusaha juga resiko kena COVID. Maka rata-rata orang itu bergejolak karena lebih baik mati sedang berusaha daripada mati tidak makan sama sekali. Kan kira-kira gitu. Nah, ini harus pemerintah pikirkan. Rubah strategi. Bagaimana rubah strategi? Ayo kita bicarakan, kan banyak pakar pandemik. Banyak sekali ahli-ahli kesehatan masyarakat. Ya, kita ajaklah pakar pandemi, tapi bukan pakar pandemi politik. Kalau pakar pandemi politik jangan diajak karena keberpihakannya berbeda, bukan kepada kepentingan masyarakat tapi kepada kepentingan orang per orang. Ya, ini memang luar biasa ya, perlu kajian mendalam. Tapi prinsip-prinsip sederhananya ginilah. PPKM tetap diberlakukan oleh pemerintah. Ini sudah merupakan kebijakan Menteri Muhajir kemarin, juga Menko Muhajir kemarin juga mengatakan bahwa PPKM akan diperpanjang sampai akhir bulan. Nah, bagaimana mengatasi masyarakat UMKM lah di bawah ini kan, yang harus hidup dari hari per hari, dari menit per menit, jam per jam untuk mendapatkan kehidupan ekonominya. Kalau cuma 300.000 dibagi per bulan, saya rasa kan nggak cukup. Ya, harus satu dipikirkan langkah apa yang paling tepat
Apakah ditambah uangnya atau mereka dikasih arahan untuk tetap berusaha dengan memenuhi protokol kesehatan? Ini perlu Satgas COVID-19 ini tugasnya turun ke bawah untuk bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, ini loh prokes yang sebenarnya. Kalau Anda nggak lakukan prokes, Anda beresikonya tidak bisa berjualan dan sebagainya. Anda berisiko akan masuk rumah sakit dan itu akan menyulitkan Anda dan sebagainya. Ini sama sekali saya melihat bahwa kurang ini sosialisasi dari Satgas Covid yang diserahkan kepada wilayah. Lah sementara kan RT RW kelurahan juga bukan orang yang ahli dalam bidang ini. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat? Akan dapat benturan keras dari masyarakat yang sedang berusaha untuk menghidupi keluarganya di tengah-tengah pandemi ini. Itu kira-kira. Pemerintah sudah menghabiskan 677 triliun dan itu bersumber dari anggaran negara. Nah, yang jadi masalahnya itu apakah kalau COVID ini berlangsung sampai 2022, kuat nggak kita membiayai ini? Apakah kita nanti membutuhkan pinjaman dari luar negeri? Ya, ini masalah besar. Lebih baik diefektifkan saja anggaran ini. Diefektifkannya bagaimana? Ya itu tadi, bikin vaksin sendiri, obat-obatan sendiri, bikin penelitian tentang COVID ini sendiri, sehingga ketergantungan kepada dunia luar itu diperkecil. Ketergantungan pada negara asing diperkecil, karena mengingat anggaran kita juga nggak akan cukup. Ya, pemerintah sekarang ini mau tidak mau harus memotong anggaran pembangunan, anggaran infrastruktur, dan dananya dipakai untuk dana COVID-19. Nah ini kan juga berbahaya. Kalau tidak bergerak ekonomi, maka dari mana nanti sumbernya? Kita mengharapkan dari pajak. Ini kalau dalam bencana gini kan pajak mendapat stimulasi bila perlu. Sementara ini nggak ditarik pajak kan? Pemerintah nggak tahu nanti uangnya dari mana. Takutnya kita hutang lagi karena bencana ini. Dan hutang akan membuat ketergantungan kita kepada asing semakin besar. Nah ini yang meragukan kemandirian kita nanti. Ini yang kita takutkan. Itu demikian. Pesan saya sih kepada pemerintah, lanjutkan kebijakan PPKM darurat ini dengan mempertimbangkan kehidupan ekonomi masyarakat. Sebab salah dalam menjalankan kebijakan ini akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini ada para pembusuk yang ingin menjatuhkan pemerintah. Maka pemerintah harus hati-hati. Kepada masyarakat, terutama masyarakat Muslim, ini kan sudah jelas. Ajaran Rasulullah menjelaskan apabila terjadi taun atau wabah, maka jangan mendekat ke tempat wabah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah wabah, jangan keluar dari wilayah yang mengalami wabah ini. Ini sudah jelas. Artinya sesuai juga dengan kebijakan pemerintah tentang apa itu PSBB atau sekarang PPKM darurat. Hanya saja ini kan perlu dijelaskan kepada masyarakat. Saya juga menghimbau kepada ahli-ahli agama, kepada para ustadz untuk menyampaikan hal ini ke masyarakat sehingga masyarakat mengerti kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat ini. Sekian, terima kasih.